Ini memang sangat gila ya. Sudahkah Anda melihat bagaimana hal-hal yang mengerikan yang terjadi di luar sana? Setiap orang yang melihat berita akhirnya tidak berselera makan lagi. Saudara pendengar, bersama dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Program ini akan memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita suatu jalan kepada keselamatan. Saat ini kita memasuki rangkaian pembelajaran tentang Injil, yaitu Kitab Lukas pasal yang ke-15. Dan Pak Yohanes akan memberikan komentarnya mengenai perumpamaan tentang anak yang hilang dengan tema dua anak laki-laki yang sama-sama berisiko. Saudara akan tersentuh dengan perwujudan akan kasih yang tak bersyarat ini. Jika terjadi suatu kesamaan cerita atau tokoh dengan kisah nyata dalam cerita ini bukan suatu kebetulan. Tetaplah bersama dengan kami, dan kita akan melihat bagaimana caranya untuk kita mengatasi krisis dalam keluarga. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah belajar bersama dengan seksama dalam Injil Lukas. Dan hari ini kita akan sampai kepada sebuah pasal yang khusus dari kitab ini, yang ditulis oleh seorang dokter yang terkenal dalam Perjanjian Baru. Dan kemungkinan Dr. Lukas menuliskan Injil yang ketiga, dan yang spesial ini sekitar tahun 61 dan 62. Firman Tuhan akan menuliskan kepada kita tentang suatu perumpamaan tentang domba yang hilang. Sebenarnya ada 3 perumpamaan dalam pasal ini, yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, dan akhirnya suatu perumpamaan yang melibatkan 2 anak laki-laki, yaitu 2 anak laki-laki yang sama-sama beresiko. Dan kita akan melihat apa yang tertulis dalam firman Tuhan, bahwa ada seorang yang memiliki 100 domba dan ada 1 yang terhilang. Ia meninggalkan yang 99 tersebut di padang dan mencari 1 yang terhilang tersebut. Ketika ia menemukannya, ia akan bersukacita dan meletakkan domba tersebut ke bahunya dan membawanya ke rumah. Kemudian ia akan memanggil teman-teman dan sahabat-sahabatnya oleh karena domba yang ia temukan tersebut. Yesus melengkapi dasar pemikiran dari hal ini dengan berkata, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena 1 orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Setelah itu ia menceritakan suatu perumpamaan lain. Ia bertanya kepada orang yang ada di sana demikian, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham? Mengapa 10? Karena hal ini menggambarkan 10 hari kerja dari pekerja pada umumnya. Dan jika ia kehilangan 1 di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena 1 orang berdosa yang bertobat. Saudara, ini berlawanan dengan sikap kaum religius. Kita akan melihat bahwa Allah menghendaki adanya pertobatan. Apa yang terjadi sekarang? Bagaimana caranya? Fokus utama dari pasal ini terdapat dalam cerita 2 anak yang akan kita lihat selanjutnya, mulai dari ayat yang 11, dan cerita ini kurang lebihnya seperti ini. Ya, ada 2 anak laki-laki yang sama-sama berisiko di sini ya. Kita akan melihat dalam firman Tuhan ketika Yesus mulai berbicara. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepada aku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Nah, jika kita membaca hal ini sepertinya ini merupakan hal yang biasa. Namun sebenarnya ini merupakan sesuatu yang mengerikan, saudara. Tidak ada seorang pun yang akan melakukan hal ini. Tidak ada seorang anak pun yang meminta harta warisan kepada orang tuanya karena anak tersebut
akan mendapatkan hal tersebut ketika orang tuanya meninggal, ya kan? Jadi dengan meminta hal tersebut, ia sebenarnya menginginkan kematian bapaknya. Mengerikan, saudara. Semua orang yang mendengarkan hal ini memperhatikan dengan seksama. Tidak lama setelah itu, apa yang terjadi? Anak ini menjual harta tersebut dan pergi ke negeri yang jauh. Ini merupakan kelakuan yang sangat aneh, saudara. Dan apa yang sebenarnya diharapkan dalam situasi semacam ini? Nah, di dalam perumpamaan ini tidaklah begitu jelas apa yang seharusnya terjadi. Yang perlu dilakukan yaitu anak yang sulung tersebut seharusnya berbicara dan menjelaskan kepada adiknya. Ini seharusnya menjadi tanggung jawab si sulung ya, untuk membimbing adiknya dalam situasi semacam ini. Gak bolehlah seperti itu misalnya. Namun ia tidak melakukan hal ini. Ia tidak memberikan nasihat kepada adiknya khususnya karena warisan tersebut dibagi 2. Dan anak yang sulung akan menerima 2 kali lipat dari apa yang diperoleh adiknya. Meskipun sekarang ia belum bisa mendapatkannya. Jadi dialah yang diuntungkan dari keadaan ini. Anak yang bungsu ini merupakan seorang pendosa yang tidak bertanggung jawab dan dia pergi begitu saja. Ia kehilangan keluarga, kehilangan warisannya, kehilangan sahabat-sahabatnya, dan dia pergi ke suatu tempat yang jauh. Khususnya karena dia ditolak di kotanya sendiri setelah apa yang ia perbuat. Dengan boros ia menghabiskan semua uangnya. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara? Karena semua hartanya telah habis, maka orang ini menjadi menderita dan kelaparan. Mungkin juga ia mengemis kepada orang lain, meminta-minta. Karena firman Tuhan berkata bahwa tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Tidak memperhatikan gitu. Tidak ada yang ngurus, tidak direken. Dan bagian yang paling parah dari cerita ini adalah ia pada akhirnya menjaga ternak babi. Yang dalam hukum orang Yahudi, ini merupakan hewan yang najis. Dan akhirnya ia ingin mengisi perutnya dengan makanan babi tersebut. Tentu saja ini merupakan suatu yang mengerikan, aneh, dan menyedihkan sekali. Ketika kita melihat apa yang dialami oleh orang ini. Ia merupakan suatu contoh dari orang berdosa yang tidak bertanggung jawab. Yang melakukan sekendak hatinya tanpa memperdulikan sesuatu yang lain. Sebagaimana kita melihat dari banyak orang-orang hari-hari ini ya, yaitu dengan membuat dirinya sebagai pecandu, memberikan segala-galanya demi dosa dan kejahatan mereka, dan pada akhirnya mereka kehilangan segala-galanya. Jadi seberapa sanggupkah seorang manusia untuk dapat mengadakan persepakatan dengan iblis? Menakutkan sekali, saudara. Ketika kita sampai kepada puncak keputusasaan dan penderitaan, Alkitab akan berkata bahwa ia menyadari keadaannya tersebut. Kita akan berpikir seperti ini, wah oke, sekarang yang terjadi akan sama seperti perumpamaan domba yang hilang. Akankah ia bertobat? Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dan ia pun bangkit dan pergi kepada bapaknya untuk mencari solusi dari masalahnya ini. Sepertinya anak muda ini telah bertobat. Namun bukan itu yang terjadi di sini. Ungkapan yang dipakai dalam firman Tuhan ini adalah ia menyadari keadaannya. Yang dalam konteks Yahudi berarti bahwa ia tidak bertobat sepenuhnya. Pertobatan adalah sesuatu yang seseorang rasakan ketika mereka merasa telah melakukan sesuatu yang bodoh dalam kehidupan ini. Seperti jika kita membeli sesuatu hari ini dan besoknya barang tersebut rusak. Menyesal sekali. Inilah yang dirasakan oleh orang tersebut. Ia menyadari bahwa ia tidak memiliki makanan, sedangkan orang upahan bapaknya lebih enak keadaannya daripada dia. Jadi dia berkata, tahu nggak, aku akan berbicara kepada Bapakku. Dengan cara yang sama sebagaimana seseorang berkata di tengah penderitaan Allah. Aku memerlukan bantuanmu, karena hanya engkau saja yang dapat menolongku dalam keputusasaanku ini. Jadi ia kembali, namun ia tahu bahwa ia tidak akan pernah dianggap anak oleh bapaknya sendiri.
Ia telah mengacaukan semuanya dan kehidupannya sekarang begitu rumit sehingga ia harus kembali dan meminta maaf dan berkata, "Bapa, aku ingin menjadi pelayanmu." Kata yang dipakai dalam bahasa Yunani berarti hubungan antara majikan dan pelayan. Seseorang yang baru saja membuka bisnis dan sekarang bekerja untuk bapaknya. Dengan kata lainnya berkata, "Allah, aku mau engkau menyediakan makanan bagiku. Bapa, aku hanya ingin tempat yang aman untuk aku tinggal." Dengan demikian ia berusaha untuk memperbaiki keadaan ini. Namun mengejutkan sekali karena Alkitab mencatat bahwa ketika ia berjalan pulang ke rumah untuk menemui ayahnya, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Mengejutkan sekali jika kita memperhatikan apa yang terjadi di sini dan melihat apa yang dipikirkan oleh bapaknya. Bapaknya tahu bahwa anaknya tidak dapat datang ke kota tersebut. Jika ia datang, orang di sana pasti memperlakukan dia dengan tidak baik oleh karena perbuatannya yang memalukan tersebut. Namun bapaknya berlari, menyambutnya dan mempermalukan dirinya dengan berkata kepada semua orang, "Lihatlah, aku mengasihi anakku dan aku akan mengambilnya kembali. Aku ingin menjalin kembali hubungan kami." Bapaknya dengan kasih yang tak bersyarat tersebut memeluk dan mencium anaknya tersebut dan berkata, "Aku menerimamu kembali." Dengan ini anaknya terkejut dan dia mengubah naskah yang hendak dikatakannya. Rencananya adalah untuk menjadi pelayannya karena ia tahu bahwa ia tidak akan mungkin menjadi bapaknya lagi. Jadi sebagai respon atas sikap bapaknya ini, ia berkata, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Namun mengejutkan sekali saudara, satu kalimat yang telah dipersiapkan untuk bisa bertahan hidup. "Bisakah aku mendapatkan pekerjaan saja?" Ia menelan perkataan itu tanpa mengeluarkan kembali, karena ia tidak pernah menyangka bahwa kasih bapaknya begitu besar terhadap dia. Dan akhirnya bapaknya mengenakan pakaian yang terbaik kepadanya, menaruh cincin pada jari tangannya, dan berkata kepada orang-orang yang ada di sana bahwa ia akan mengadakan sebuah pesta, memotong anak lembu yang tambun, karena anaknya yang telah mati kini hidup kembali. Dan kini pesta ini pun dilaksanakan. Apa yang kita harapkan di sini, saudara? Anak sulungnyakah yang menjadi pimpinan acara? Apakah dia diharapkan untuk menjadi ketua panitia pesta tersebut? Ketika anak sulungnya tersebut sampai ke rumah, ia sangat terluka dengan semua yang terjadi. Saudaranya telah kembali ke rumah dan ayahnya telah menyembelih anak lembu tambun untuk merayakan hal ini. Mungkin saudara pendengar yang dikasih, saudara dapat membayangkan ini dengan daging yang terpanggang di atas api dan hampir matang. Setiap orang bersukacita dan bergembira, namun anak sulungnya menolak untuk ikut berpesta bersama dengan mereka. Ia menjadi marah dan ayahnya kini dalam masalah yang sulit. Ia pergi keluar, berbicara dengan anaknya tersebut. Firman Tuhan berkata, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ayahnya sudah dipermalukan sebelumnya oleh karena anaknya yang bungsu, dan kini ia dipermalukan kembali oleh karena anaknya yang sulung. Dan ketika ayahnya hendak menyelesaikan masalah tersebut, anaknya bertindak dengan cara yang mengejutkan sekali. Ia bahkan tidak menganggap dia sebagai ayahnya, dengan menghormati dia sebagaimana mestinya. Tetapi ia menjawab, ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Pendengar yang dikasihi Tuhan, ini mengejutkan sekali. Layaknya anak bungsu yang berdosa ini, yang membuatnya merasa dia tidak layak disebut anak Bapa lagi. Si anak yang sulung pun bersikap yang sama. Dia anak yang baik. Memang dia berdosa,
Tetapi ini merupakan dosa yang masih bisa diterima dalam masyarakat. Jadi apa yang akan dikatakan di sini? Lihatlah, aku selalu melakukan hal yang baik. Aku bekerja seperti seorang budak. Aku tidak pernah tidak taat kepada perintah-perintahmu. Pernah mendengar seseorang berkata seperti ini? Saya tidak pernah membunuh. Tidak pernah mencuri. Tidak pernah melakukan sesuatu yang salah. Aku ini orang baik. Dan aku tidak membutuhkan agama, atau Allah, atau Kristus, atau apapun, atau siapapun dalam hal ini. Jadi dengarkan apa yang dikatakan si sulung ini. Belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Dengan siapa si anak ini ingin mengadakan pesta? Dengan sahabat-sahabatnya. Karena dia tidak ingin mengadakan pesta dengan ayahnya. Aku tidak merasa sebagai anak Allah. Dalam kehidupanku, aku ingin Allah menjadi suatu pribadi yang berada di atas sana, yang dapat menyediakan keperluanku. Namun hatiku akan senantiasa jauh dari Allah. Mari kita melihat tuduhan yang ia arahkan kepada saudaranya di sini. Ia berkata bahwa anak bungsunya menghabis-habiskan hartanya dengan para pelacur. Dan ini bukanlah yang dikatakan dalam firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa ia memboroskan hartanya dengan berpoya-poya. Si sulung marah dengan adiknya dan kini ia berkata, sekarang Bapa membuat pesta untuk anak ini dan memotong anak lembu tambun untuknya. Namun sebenarnya pesta ini adalah untuk setiap orang yang ada di kota. Jadi mengejutkan sekali jika kita lihat sang bapa dengan kedua anaknya ini yang sama-sama berisiko. Karena mereka ini jauh dari bapaknya. Dan ayahnya tersebut berkata kepada anaknya, mari kita perhatikan kepada perhatian yang diberikan ayahnya ini. Anak ini tidak lagi menghormati ayahnya. Namun ayahnya berkata, anakku, dengarkan Bapak. Engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Menarik sekali memang, karena perumpamaan ini begitu luar biasa. Ketika sang bapa berkata kepada anak yang bungsu, kita melihat jawaban karena si bungsu menjawab dia. Namun ketika ia berbicara kepada yang lebih tua, kita sebetulnya menantikan suatu jawaban, menantikan suatu akhir. Di manakah jawaban anak sulung ini? Tidak ada, saudara. Firman Tuhan ini diakhiri dengan suatu keheningan yang menyatakan bagaimana si sulung ini tidak hanya berisiko. Namun risiko ini kini menjadi kenyataan dan ia tidak tahu kembali kepada ayahnya. Ia tidak mau menerima kasih bapaknya ini. Jadi kita melihat di sini ada pesan Tuhan untuk kita semua adalah kasih yang tak bersyarat. Dan ia menyatakan kasihnya ini untuk kita semua. Dan kini saya ingin bertanya kepada saudara sekalian. Sudahkah kita membuka hati kita untuk kasih yang tidak bersyarat ini? Kasih yang luar biasa ini? Kasih yang tak bersyarat ini yang berasal dari Allah. Supaya melalui realita yang nyata ini, kita tidak meresikokan kehidupan kita. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian kisah Injil Lukas pasal yang ke-15 yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik dua anak laki-laki yang sama-sama berisiko. Jadi, pendengar sekalian, setelah kita mendengarkan penjelasan ini, mengapa kita perlu bertanya? Pasal yang ke-15 dari kitab Lukas merupakan sebuah perumpamaan tentang anak yang hilang sudah berbicara banyak kepada kita. Namun demikian, Pak Yohanes, saya masih memiliki beberapa keraguan di sini. Mengapa anak yang sulung ini akan mendapatkan warisan 2 kali lipat? Apakah dia merupakan anak yang lebih dikasihi? Pak Oti, ya, kita perlu menyadari apa yang terjadi di sini. Ada perumpamaan yang merupakan suatu cerita yang bukan merupakan kisah nyata, ya. Tidak secara literal.
Namun ini semua didasarkan kepada realita orang-orang pada waktu itu. Yesus mulai menceritakan suatu perumpamaan yang mana Bapa ini menggambarkan Allah. Dan kedua anak ini menggambarkan para pendosa. Anak yang bungsu menggambarkan pendosa yang tidak dapat dikendalikan lagi. Sedangkan yang sulung menggambarkan pendosa baik yang masih dapat diterima oleh masyarakat. Dan ini terjadi dalam konteks budaya Yahudi, dan anak yang sulung ini yang merupakan anak pertama ini bisa kita bilang merupakan anak penerus bagi ayahnya, dan berdasarkan budaya setempat dia merupakan anak yang paling penting dalam budaya pada waktu itu. Dan dialah yang akan mendapatkan warisan paling banyak. Namun apa yang dapat kita lihat di sini adalah si abang ini tidak mau berbicara kepada adiknya. Karena akhirnya dialah yang akan diuntungkan dari situasi ini. Sebetulnya ini terjadi bukan karena dia merupakan anak yang paling dikasihi. Namun ini terjadi karena adat istiadat setempat. Namun karena dia merupakan anak yang munafik, ia tidak dapat mendapatkan semuanya ini sekarang. Dan ia tinggal dengan ayahnya dengan masalah yang rumit di antara keduanya. Dengan suatu sikap yang sebenarnya ingin berada jauh dari ayahnya. Dan inilah yang sering terjadi pada umat manusia karena kita semua ingin jauh dari Allah. Nah, yang berikut Pak Yones, mari kita coba berbicara tentang anak yang satunya. Ia menghabiskan segala kepunyaannya dengan sesuatu yang berfoya-foya, liar, dan tidak bertanggung jawab. Begitu kan Pak Yones? Menarik sekali apa yang Pak Oti katakan tadi. Karena dalam cerita ini, perumpamaan ini merupakan salah satu perumpamaan yang terkenal dalam tradisi Alkitab. Dan banyak orang telah menafsirkan perumpamaan ini tanpa suatu kecocokan dengan realita dari teks aslinya. Beberapa terjemahan membuat kita beranggapan bahwa si anak ini melakukan apa? Dia melakukan pesta pora, menghabiskan uangnya dengan pergaulan bebas dan pelacur. Namun istilah yang dipakai dalam bahasa Yunani tidak berarti hal-hal tersebut. Dan penting sekali untuk kita memperhatikan hal ini karena ketika anak sulung tersebut datang dan melayangkan tuduhannya, secara jelas dia berkata, lihatlah anakmu itu yang telah menghabiskan semua uangnya dengan para pelacur. Namun ini tidak benar. Jadi sebenarnya apa yang ia lakukan? Ia menghabiskan uangnya ini dengan tidak bertanggung jawab. Dengan kata lain, setiap orang yang menghabiskan sesuatu tanpa berpikir akan menyadari hal tersebut ketika uangnya sudah habis. Dan banyak orang yang hari-hari ini melakukan hal yang semacam ini. Mungkin kita juga ya. Kita lupa gunakan uang, ya sudah habis. Mereka terus-menerus menghabiskan uang dengan kartu kredit dan lain sebagainya. Dan mereka hanya akan menyadari ini pada akhirnya nanti. Jadi anak yang bungsu ini menghabiskan uangnya dengan tidak bertanggung jawab. Yang berikut sebelum kita selesai, apakah perlu untuk kita memotong anak lembu tambun untuk kita panggang, Pak? Sepertinya keluarga ini suka sekali untuk makan daging ya Pak Yones. Jika kita melihat hal ini, maka inilah yang akan kita pikirkan mengenai hal ini. Keluarga ini senang sekali makan daging. Namun apa yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya kita perlu berhati-hati supaya kita mengerti bahwa ada dua jenis panggang-panggang yang diharapkan dalam situasi ini. Bisa jadi mereka mengadakan pesta yang lebih kecil, misalnya dengan anak domba, begitu Pak Oti. Ya, hanya jadi beberapa hamburger saja ya Pak. Betul sekali. Atau kambing mungkin ya. Ya, beberapa jenis daging dari hewan semacam ini diperuntukkan untuk sejumlah orang yang mungkin jumlahnya nggak banyak begitu. Namun ketika kita memotong anak lembu yang tambun atau seekor lembu ini berpesta untuk orang satu kampung begitu, satu kota. Setiap orang di kota ini diundang untuk makan dan ini artinya apa? Artinya bapak ini mengembalikan keadaan anaknya di hadapan warga setempat. Anaknya telah melakukan sesuatu yang gila. Dia tidak hanya berdosa terhadap bapaknya namun juga terhadap masyarakat setempat. Dia ini merupakan anak yang tidak tahu berterima kasih, yang sebenarnya tidak memiliki posisi lagi dalam keluarga ini. Jadi kini melalui hal ini anak ini akan dipulihkan kembali. Jadi jika kita mengerti hal ini, kita akan tahu mengapa pesta bakar-bakar ini begitu spesial dan ditempatkan di akhir perumpamaan. Jadi sebuah pesta yang meriah untuk menerima kembali anak yang tadi secara posisi sudah
sepertinya sudah hilang di keluarga dan juga di masyarakat. Baiklah pendengar terkasih, saya yakin para pendengar mungkin sudah menjadi lapar karena mendengarkan tentang bakar-bakaran ini. Sekarang kita akan sampai pada bagian kesimpulan. Para pendengar yang terkasih, pada program Jalan 66 hari ini, kita telah belajar bersama dari kitab Lukas pasal 15. Dan saudara pasti tahu dengan benar bahwa kedua anak ini sama-sama berisiko. Kedua anak ini sama-sama berisiko terpisah dari ayahnya. Dan kehilangan hubungan yang penting ini yang memberikan hidup, yang memberikan arti untuk kita melanjutkan kehidupan ini. Dan kita telah melihat sekarang keseluruhan pasal ini berfokus kepada detail masalah akan keterpisahan mereka dengan Allah. Dan kita memerlukan pertobatan juga. Jika kita melihat dalam kehidupan kita ini, jika kita melihat dalam dunia ini, kita akan menemukan bahwa hal ini memang sangat gila ya. Sudahkah Anda melihat bagaimana hal-hal yang mengerikan terjadi di luar sana? Setiap orang yang melihat berita akhirnya tidak berselera makan lagi karena begitu banyaknya dosa, begitu banyak kejahatan, begitu banyak bencana alam, begitu banyaknya kekejaman, dan begitu banyaknya kebengisan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, masalah manusia ini merupakan satu masalah yang mengerikan. Namun kita harus menyadari bahwa dalam Lukas 15 ini, satu-satunya cara untuk memulihkan keadaan ini adalah dengan menerima kasih yang tidak bersyarat dari Allah. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Apakah saudara ingin mengetahui lebih mengenai kehidupan dan pengajaran Yesus? Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikutnya dalam lanjutan pembelajaran tentang apa yang diajarkan Yesus Kristus kepada kita. Saudara, program Jalan 66 mengundang Anda untuk terus bersama dalam seri pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Apabila Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.